Nah, objektifnya adalah kita menjadi mode yang sama di dua ini, tapi dengan catatan nilai yang baik yang kita bawa ya. Ya kalau di gospel, tanda kutip ya, di dalam musik gereja itu kita tahu kan kita bisa tiba-tiba ngiring orang, dia tarik suara di mana, kita tarik keyboard, nah kayak gitu kan. Kayak lu jago, tapi kalau seandainya attitude lu kurang seru untuk diajak nongkrong, lu kurang bisa diajak kerja sama, kan susah juga ya. Susah. Welcome to Flavor. Lots of flavor, One thing. Kembali lagi di podcast kesayangan kami yang paling penuh rasa, yang paling penuh tasteful, Penuh gimmick. itu lu doang sih Sam, gue gak pernah iya, jadi maaf. problem gimmick Iya, untungnya ya. yaudah. Tolong ya Pak Editor ya. Biar editor agak kerjaan aja. Iya, semangat ya Editor ya. Sam Dan aja jangan gue. Kita ada kedatangan tamu yang istimewa. Ada di sini Axel Giovanna guys. Seperti biasa namanya bandnya kan gak pernah bosan-bosannya ya, yang membahas lagi yang lalu-lalu. Benar. Yang sudah pernah dilalui oleh Flavor. Kita Flavor pernah mengadakan event di Astana Kemang. Ya. Bulan apa sih Sam? Gue lupa. Bulan September 2024. 24. Tahun lalu ya guys. Tahun lalu di bulan September itu kita ada festival di Astana Kemang, dan waktu itu salah satu line up-nya tuh ada Om Kiki, ada Om Frankie Siombing. Dan Bro Axel yang main keyboardnya. Dan nama keyboard adalah Axel. Dan waktu itu keren banget, gila. Luar biasa. Asik banget. Gue ikut latihannya waktu itu. Om Frankie lagunya baru jadi. Ini apa namanya? Ini behind the scene ceritanya. Boleh. Ini Yes, BTS ya ceritanya ya. BTS. Om Frankie lagunya belum jadi waktu itu, iya kan, bener kan? Benar-benar. Sama dia disuruh ngulik kan, kalian disuruh ngulik, tetapi dalam voice note HP. Jadi lagunya Iya, belum benar. jadi. Terus di studio langsung ya, dia minta lu langsung garap ya. Iya, Langsung garap di studio dan Excel langsung bikin. Iya banget. Kan dikasih voice note. Gue kan juga dapat waktu itu kan. Iya, lu kan bikin vokal juga Iya. kan? Iya kan? Bentuk voice note kan itu kan? Iya, tapi keren, kreatif banget sih. Itu di studio cuma berapa menit doang, si Excel langsung bikin, besoknya tampil, buset nggak? Oh, itu besoknya ya? Besoknya main itu. Gue juga dikabari dadakan. Yo, keren. Jadi Axel Giovanna guys. Yeay. Let's go. Sehat brother. Sehat gitu. Lama tak berjumpa. Sama tahu berjumpa. Kita setahun nggak berjumpa karena Iya, terakhir ketemu Astana. Iya juga. 2024 tuh. 2024. Apa ya? Ayo coba. Jadi gimana? Apa kegiatan sekarang ini apa sih? Gue sekarang sebenarnya lagi lebih sering sibuknya produksi sih. Jadi justru Oke. agak jarang keluar justru. Oh, produksi. Tapi memang base-nya dari dulu suka di produksinya atau memang dulu siap sebagai player gitu? Dulu sebenarnya dari dulu gue suka produksinya. Sebenarnya. Oh. Oke. Sebenarnya. Tapi lu bertumbuh ketika lu tahu nih lu mau jadi musisi. Itu emang langsung lu ke keyboard, langsung ke piano, atau lu bisa main yang lain, instrumen yang lain? Sebenarnya dulu awal dicemplungin ke musik tuh gue mainnya drum sebenarnya. Bahkan awalnya drum. Awalnya drum. Oh. Itu zaman gue SD. Tapi nggak lanjut. Akhirnya nggak Oke. lanjut. habis itu Oh, nggak selesai. lanjut. Oke. Mungkin kurang suka lah ya. Terus kenapa tidak bisa piano? Kan susah tuh piano tuh. Iya benar, nyusahin diri lu banget lah ya. Nyusahin diri. Nyusahin diri. Piano tuh sebenarnya kan bokap main piano. Bokap tuh main piano. Nah, dia tuh sempet paksa les gitu lah. Ujung-ujungnya nggak suka, mental juga. Tapi kelas 3 SMP gue denger apa ya tuh ya, tim songnya Up. Oh. Direct Live tuh. Iya. Nah, itu tuh. Terus kayaknya gue suka ini apa ya, piano ya. Oh coba aja kan, Dari YouTube. situ. Akhirnya pokoknya dari situ lah, singkat ceritanya dari situ, itu trigger semuanya dari situ. Jadi thank you Michael Giancino untuk Gokil. yang memulai semuanya gitu. Tapi selain piano, keyboard, drum, ada lagi instrumen lainnya? Karena kalau gue kebutuhannya produksi, jadi at least kalau untuk mau bikin guide yang lumayan bisa didengar tuh gue harus belajar gitar, bass, dan minimal kalaupun gue nggak bisa main secara lancar, gue mesti tahu apa namanya, kayak yang membuat terdengar gitar kayak gitar tuh apa. Dasar-dasarnya juga Dasar-dasarnya dapat aja, ya. jadi paling basic kayak gitar bass, ya combo lah, gitar bass, Oke. drum,
keyboard itu at least Jadi basicnya dapet. mau nggak mau lu juga harus bisa ngulik, bukan belajar tapi ngulik, lebih ke ngulik apa namanya gimana nih cara untuk bikin suara drum yang oke nih kalau Iya. drummer dengerin tuh enak nih. Betul. Ya. Kalau gitaris dengerin oh ini enak Itu nih. elemen-elemen yang wajib dimiliki sama produser kan. Dan itu kan nggak mudah, Sangat mudah. itu kan susah kan. Nah, Axel, kenapa kita ngundang Axel? Karena kita ngelihat Axel tuh musisi yang cukup muda, yang apa namanya prestasinya tuh banyak, banyak, pencapaiannya banyak, dan bahkan sekarang yang gua tahu, lu kan juga di dunia sekuler lu nge-session player bahkan artis-artis besar, Axel. Puji Tuhannya begitu. Coba Ya. kita sebutin ya. Sebutin. Siapa aja nih? Siapa ya? Yang pernah deh, yang Yang pernah. pernah. Dulu awal-awal banget gue session tuh Caleb J. Marion Jola, Marion Jola. terus Rosa pernah, Teocha. Rosa loh, Rosa loh guys. Siapa lagi ya? Yunisyara pernah. Yunisyara. Wow. It Gitaf. It Gita. Main sama Matthew dong, Matthew. Main sama Matthew. Matthew. Udah di LA. Udah di LA. Siapa lagi? It Gitaf. Baby Romeo pernah. Baby Wow, Rom. Baby Banyak ya Romeo. guys ya. Dan ya beberapa lagi lah ada. Gue lupa ingat juga sebenarnya. Nah, ini kalau ini pertanyaan gue pribadi sih, Iya. men. Gue kan gue juga musisi, gue juga drummer. Gue tuh pengen banget bisa jadi session player lagi gitu, tapi Oke. gue bingung gimana caranya. Dan ceritain boleh nggak ceritain ke teman-teman, ke gue juga, karena gue juga penasaran sebetulnya. Oke. Apa namanya, dari awalnya lu terjun ke musik, terus sampai lu bisa tiba-tiba dapat jalur untuk bermain secara profesional dengan artis-artis besar tuh gimana? Apakah lu nongkrong atau emang lu dinotis sama seseorang? Atau nyuap gitu ya mungkin. Itu fakta nggak? Sering terjadi di kota-kota besar. Ya, oke. Terus nih, gimana tuh? Gimana Excel ceritanya gimana? Lu bisa nge-sessionin semua nama besar itu awalnya gimana? Sebenarnya kalau dari yang kita lihat ya, maksudnya dari yang gue alamin juga, ternyata memang mulut ke mulut sih yang paling Mouth to mouth ya berarti ya? mouth. Jadi abis kita misalkan main sama siapa, pasti kan ada orang di situ yang ada hubungan kerja dengan orang lain. Oke, Ya kan? Jadi itu oke. kan banyak tuh. Jadi selama kita mungkin dilihatnya orangnya kerjanya benar, terus yang udah pasti kan maksudnya kerjanya mesti benar lah. Iya. Ya kan? Oke. Terus lu orangnya nggak bikin susah orang lain secara waktu, secara apa namanya pekerjaan lu juga, sama enak diajak komunikasi. Intinya sih sebenarnya 3 hal itu sih. Itu malah penting ya sebetulnya ya. penting, Betul, penting betul. banget. Kayak lu jago, tapi kalau seandainya attitude lu kurang Iya. seru untuk diajak nongkrong, lu kurang bisa diajak kerja sama, kan susah juga ya. Iya. Sam? Susah banget. Iya, itu kunci. Nah, pertama kali siapa tuh? Lu pertama kali banget nge-session player artis gitu ya? Siapa? Awal banget tuh sebenarnya gue tuh lupa bentar antara Caleb atau Marion, gue lupa karena itu deketan banget tuh deketan, ya. 2021 either way, tapi mereka berdua tuh lah awal-awal yang gue session tuh mereka berdua Awal lu dikontak di kontak. dari mereka, antara mereka berdua itu. Gua di kontak. Setelah itu baru akhirnya mouth to mouth, akhirnya lu bisa bermain dengan banyak artis. Wow. Gokil lah siapa? Gokil banget. Pengen gue jadi session player lagi. nongkrong aja nongkrong. Nah itu masalah, saya jarang nongkrong. Kuncinya itu guys, lu harus bergaul, harus nongkrong. Bangun relasi sebanyak-banyaknya Itu ya. dia. Benar. Tapi gue juga ngelihat dari Axel sendiri bisa melangkah sampai sejauh ini berarti ada titik awal tuh dibangun ya semuanya. Dan sepertinya dari keluarga juga sangat ngedukung banget ya. Keluarga kayaknya memang musik banget ya, yang membuat akhirnya Axel juga terjun di dunia musik dengan bisa dibilang hambatan biasa secara orang tuanya kayak aman ini ya. Kayak bokap lu pendeta. Sama. Habis itu kan lu jadi pendeta kan habis ini kan? Enggak sih, bukan gitu. Jangan framing ya, Papa. Soalnya ditembak di kamera nih kan. Iya, tapi memang bokap gua enggak. Mukanya merah. Mukanya saya merah. Waduh. Tapi gimana? Kalau dari keluarga itu dukungannya gimana? Kalau dari keluarga sih puji Tuhannya memang suportif banget sih kalau keluarga gue ya, karena bokap juga sebenarnya dulu kerja menafkahi gue sekolah segala macam tuh dari musik. Wow. Bukti bahwa memang dari musik bisa menghasilkan Iya. sesuatu dong. Kalau bokap memang dia kan dari musik pure, nyokap tuh dari dia kantoran, jadi memang dari dua dunia ini tuh ada saling pengertian kan. Karena kan kalau dua-duanya kantoran, pasti gue juga jadi kayak ya udah dikekang habis. Tapi kalau musik doang, gue terlalu dilepas. Jadi emang
kayaknya udah pas Seimbang aja. ya. Seimbang. Gokil. Itu cerita yang keren sih. Berarti bokap Iya. dulu bahkan full musician ya. Iya, bokap tuh ngajar, main, pelayanan apapun itu dia sikat semua. Tuh, guys. Makanya kalian musisi punya profesi sebagai musisi jangan minder. Iya. Ya minder. Iya kan? Betul. Zaman sekarang tuh musisi tuh udah sesuatu yang menjanjikan kok sebetulnya kok. Bener Iya banget. nggak sih? Betul. Betul kan? Oh ya, disclaimer juga. Excel ini juga keponakannya Om Frankie Sihombing. Makanya waktu itu apa namanya? Makanya waktu itu main Iya. keyboard untuk Om Frankie. Kamu jadi kenalan sama Excel. Wah, Iya. Oh, itu benar. Itu faktor keempat berarti, nepotisme. editor kasih gimmick. Halo. Siapa nih? Gak tau, gue gak tau mau nelfon siapa. Terus masuk nih ke gue. Tapi Nggak, bercanda guys. tapi itu pengen gue bahas juga. Iya. Kadang-kadang memang itu kan ada yang namanya tuh privilege lah. Iya, betul. Ada yang namanya privilege, ada yang namanya Ah. jalur privilege yang ya itu kalau emang lu punya privilege tuh nggak salah kok sebetulnya. Iya. Iya kan? Bener, Itu kan bener. emang Tuhan udah kasih privilege. Karena menurut gue sih privilege yang ada ya. Ini pandangan gue ya. Gue berpikir bahwa ada orang juga punya privilege. Mhm. Tapi kembali lagi mereka mau pakai itu Itu. atau enggak. Iya. Itu dia. Ada orang yang nggak punya privilege tapi dia serius, dia bisa mencapai Itu. level yang tinggi. Ada orang yang punya privilege tapi nggak mau diseriusin. Ya udah gitu-gitu aja. Udah dipakai privilege-nya. Makanya kalau kalian udah ada privilege, dipakai guys. Iya. Setuju. Iya, Kayak privilege-nya Excel, Nih, pakai aja. pakai aja. soalnya memang ya nggak bisa dipungkiri yang namanya apa namanya mungkin ada privilege lu punya relasi keluarga yang memang musisi dan memang sudah Iya. ternama juga itu Iya. juga berpengaruh untuk Iya. itu tadi mouth to mouth juga kan. Iya. Ya kan? Tapi tinggal Tapi kayak Om Frankie kan bergerak di dunia musik rohani ya, gospel kontemporer ya. Nah, Bro Excel sendiri juga apakah awalnya bergerak dalam dunia pelayanan atau memang langsung masuk di dunia sekuler Sekuler. industri yang seperti itu gimana? Sebenarnya awalnya itu gue sangat berkecimpung di pelayanan dulu justru awalnya. Oh, pelayanan dulu. Jadi gue sempet pelayanan di Iya. ya, hampir semua musisi yang kita undang pasti mulainya dari pelayanan, pelayanan dulu ya. Shay. Iya. Iya nggak bener nggak? Bener lagi bener. Kenapa nggak di restoran? Nggak. Tapi pasti ada, pasti ada. Pasti satu lah masa dari 12 juta orang nggak ada. Ada sih. Bener, Pak. Ada yang kasih kode. Gue takut. Produser ngasih kode kebanyakan gimmick. Berarti awalnya dari pelayanan ya. Pelayanan. Dulu sempat pelayanan di youth gitu, jadi ya lumayan jadi wadahnya sih di situ sih menurut gue. Oh. Jadi wadah dan jadi apa namanya tempat untuk lu bisa ditempa juga ya Iya, maksudnya betul. secara musikalitas ya. Aha, betul. Tapi sekarang juga dulu kan mulainya memang di pelayanan. Sekarang juga tetap masih ada di pelayanan atau justru enggak? Sekarang masih pelayanan di gereja lokal juga masih. Masih. Dan salah satunya juga bergerak di satu band rohani ya, Worship Night Project. Ya, sorry gua kalau ya worship night bener. Jadi kalau worship night itu sebenarnya lebih ke komunitas. Oh, komunitas, komunitas. Wow. Jadi memang awalnya itu tuh dari pandemi tuh lahirnya tuh kalau worship night tuh. Awalnya dari pandemi. Kita 3 orang serangkai yang nggak tahu mau bikin apa kan, musisi mati abis kan pandemi Iya, kan. iya. Gitu. Udah ya udahlah ngapain ya. Akhirnya ya itu tuh awalnya Christoph, Moses, dan gua. Sama lu Jadi bertiga nih berarti. tiga kita ngapain ya? Intinya tuh kita kayak baru ada yang misalkan si Moses baru beli kamera, terus gua baru beli alat capture card gitu. Oke, iya. Streaming bisa nih streaming. Kita streaming aja kali ya. Apa ngamen? Mikirnya mau ngamen. Lama-lama ngamen udah banyak kita bikin praise worship aja. Oh. Namanya apa ya gitu. Bahkan awalnya rencananya bukan untuk presiden worship tapi untuk ngamen. Untuk ngamen. Untuk sekuler berarti. Untuk sekuler awal. Cuman akhirnya kita pikir kayaknya udah kayak kurang gimana gitu ya, kayaknya nggak sih kayak ngamen di online tuh kayak kurang udah banyak lah gitu. Jadi ya udah kita praise worship aja deh. Karena itu baru pulang beres latihan gereja gitu. Oh. Kita PW aja Dan nih itu sekarang. mulainya di malam hari. Malam hari. Makanya kenapa Worship Night Night Project. Jadi itu namanya. Kalau tadi pagi-pagi kan Worship Morning, Morning. Project kan Iya, agak juga nggak enak ngomongnya. Enak. Ini dia Worship Morning Project. Selamat pagi. kurang gimana gitu. kurang engaging gitu ya. Oke. Itu gue baru tahu ceritanya Iya, bahkan. Ceritanya gitu. Nah, akhirnya dari masa-masa itu pandemi terus juga mulai bangun komunitas dan akhirnya sekarang sudah besar. Ya puji Tuhannya sekarang di Tuhan udah interestnya itu yang lebih besar sekarang. Jadi maksudnya kita bergeraknya juga di di pelayanan penjangkauan, mau di tempat-tempat atau di mana itu macam-macam deh. Betul. Cuman intinya di pelayanan itu.
Dan dari kacamata gue ya, dari kacamata gue pribadi, gue melihat gerakan movement ini itu sebetulnya memberkati banyak orang loh. Banget. Pakai banget. Ini keren. Salut. Axel, Christoph, Moses keren. Worship Night Project. Mantap. Nah, ini gue pengen bahas yang agak stigma mungkin ya Sam ya, di Indonesia ya mungkin ya. Gue tahu nih. Udah tahu kan arah yang kemana kan, nama juga anak musik ya. Iya. Di Indonesia kan stigma antara lu bermain musik sekuler dengan bermain musik gereja itu kan sesuatu dunia yang sangat berbeda sekali. Betul. Mungkin zaman sekarang udah nggak separah dulu Sam. Iya. Cuman nggak bisa dipungkiri masih banyak juga. Masih tetap. Iya kan, lu pasti juga pengalaman kan Sam, maksudnya apa namanya, orang-orang dari gereja yang merasa kalau lu udah mau pelayanan ya udah lu fokus main musik aja di pelayanan aja, jangan di sekuler karena alasan A B C D A. Nah, lu bro, lu di satu sisi di sekuler bisa gue bisa bilang sukses ya karena lu bisa berhasil untuk mengiringi nama-nama besar itu kan something itu kan something gitu ya. Tapi di satu sisi lu tetap bahkan sampai sekarang berjalan pelayanan, itu dunia yang berbeda. Gimana cara lu mengimbanginya, gimana cara lu menyikapinya, bagaimana lu menghadapi, mungkin gua nggak tahu ya apakah ada omongan-omongan atau segala macem ya. Boleh sharing brother. Jadi sebenarnya kadang benar lo bilang sih, kalau di kita tuh ada stigmanya bahwa itu dua dunia yang berbeda ya. Iya. Kayak kalau either lu A atau lu B gitu, nggak ada AB gitu kan. Tapi sebenarnya menurut gua pada dasarnya yang ngeling dua itu tuh ada di kata-katanya sebenarnya. Musik sebenarnya. Mau sekuler mau rohani, dua-duanya kan musik. Jadi menurut gua mau kita itu maksudnya gini, musik rohani itu kan dengan catatan ini rohani Kristen ya. Jadi selama kita orang Kristen, menurut gua tuh kalau kita mau main musik rohani atau musik sekuler itu nggak ada yang namanya mode lah. Kita nggak ada flick switch. Oke, hari Senin jadwal gue mau main musik rohani WNP gitu. Tiba-tiba misalkan Kamis gue main sama Bunda Yuni, gue flick switch lagi gue mau main sekuler, nggak ada. Menurut gue saat kita tahu musik datangnya dari mana ya. Jadi saat kita udah mengerti pengertian itu, ya kita tinggal channel dari tempat yang sama. Mau lu main musik rohani, mau lu main musik sekuler, sumbernya sama kan, tetap Tuhan lagi kan sumbernya kan. Jadi ya tetap nggak ada bedanya menurut gue sih. Berarti nggak menjadi suatu yang mustahil kalau kita justru bermain di dunia sekuler, bermain di dunia musik di luar gereja, tapi kita bisa bawa nama Tuhan. Oh iya, betul. Justru yang gue selalu pegang adalah kalau kita jadi terang di tempat terang yang kayak ada lightbox gini nih kan, ya bisa jadi kita kalah terang kan sama lampu-lampu ini. Tapi kadang kita ditaruh itu di tempat yang sebenarnya orang nggak expect akan ada terang itu. Wow, orang nggak expect akan ada terang jadi itu. Memang harus kitanya yang kan kita udah tahu nih, kita misalkan lingkungan gereja, main musik gereja, pelayanan. Ya berarti kadang kita harus ada momennya sadar ya, ini lu dikasih ini untuk lu bawa ke sini. Tapi untuk ngejaga, karena kan gini, bukan berarti stigma ini juga salah karena Betul. buktinya banyak kan, ada orang-orang yang gua kerja di sana, gua bergerak di bidang itu. tapi pada akhirnya ada kekeliruan yang dihadapi kan, itu ada terjadi. Nah, untuk membuat supaya ini nggak boleh lagi nih ada pemahaman stigma itu, berarti kan kita harus menjaga diri juga. Nah, kalau bro sendiri pemahaman dalam menjaga diri di dalam dunia seperti itu gimana? Kalau menurut gue sih dengan sama kayak yang tadi gue bilang di awal, dengan kita tidak membedakan adanya kayak switch gitu loh. Saat kita ada switch, yang paling bahaya adalah saat kita lagi di sini, semua nilai yang kita pelajarin di rohani hilang. Karena kita ada mode nih. Ganti modenya. Dan yang di luar kita betul. Udah deh. Mode hipnotiko. Tapi kan betul kan? Sudah sama kan. Benar. Betul. Nah, itu maksudnya mode-mode itu kan kayak sama kayak mode itu kan bisa dimati nyalain kan. Bisa nyalain. Ada fungsi yang berbeda di antara dua itu, kesannya. Jangan sampai kita modenya yang mode jelek masuk gereja, kita mode jelek juga. Iya, benar. Cuma gereja itu soalnya kan bukan berbicara gedung, tapi kan kitanya sebenarnya kan. Nah, ini nih. Jadi bener ya, nih. Ini nggak menjauhkan, masih aman kan? Aman. Harus. Saya suka ini enggak. berbobot. Iya. Ini berbobot. Efek apa lagi deh yang akan ditaruh oleh produser? Saya suka. Bayang lagi ya. Visualnya kebayang. Iya, Banyak visualnya. Betul. Bener. Berarti kan sah-sah aja sebetulnya kan. Sebenarnya sah, tapi benar memang ketakutan itu valid. Ketakutan bahwa saat kita
ada di dua-duanya tuh bisa aja kita jatuh di apa, kita keikut arus Iya. apa. Itu nggak Iya. bukan suatu hal yang apa namanya nggak ada gitu, benar. Iya, iya, iya. Cuman menurut gue balik lagi kalau kita udah mengerti satu pengertian yang kita dapat di tempat yang benar ini, kebenaran, ya kita udah bisa, harusnya dengan menjaga diri sih kita bisa tetap menjadi orang yang sama. Tapi bisa dibilang juga gini, kalau kita memang panggilannya ada di situ, gue merasa gini, punya prinsip, kalau memang Tuhan panggil kita di situ, titiknya, Tuhan pasti akan jaga, Tuhan pasti akan provide. Nah, terkadang tuh ada banyak orang yang memang bukan panggilannya ke arah sana, tapi ya itu kembali lagi kalau kita punya motivasi yang salah ya. Ya. Bahkan di dalam dunia pelayanan sekalipun kita pun bisa akhirnya jatuh. Iya nggak sih? Karena apa? Karena motivasi yang salah. Ya. Nah, tapi kalau kita tahu memang Tuhan panggil kita di sini di bidangnya, pasti Tuhan akan provide, pasti Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi. Kita juga jangan main-main kan? Iya, betul. Betul. Itu harus dari diri kita. Tapi Tuhan pasti akan campur tangan. Ya. Setuju. Gokil. Biasa. Berbobot. Dipikir Biar sama efeknya kan. Jadi Oke. tinggal copy paste. Tapi serius ini berbobot. Bagusan kita barengan. 1, 2, 3. Berbobot. Suka gue nih. Patah kali mejanya dibikin ya. Oh, Pak, tolong Bilang ya. bumi gonjang ganjing gitu kan bisa kan. Tapi gue masih penasaran nih soal kita kembali lagi soal bermusiknya Bro Excel ini. Kalau boleh tahu nih biar bisa jadi inspirasi bagi teman-teman juga yang bermusik, karena kan sempat ada juga pembahasan tuh kalau anak-anak muda kreativitasnya luar biasa tuh. Tapi satu yang kurang, konsistennya. Nah, kira-kira kita boleh tahu nggak latihan main keyboard itu biasanya sehari berapa, atau nggak ada momen-momen tertentu tuh untuk latihan ngulik? Jadi sebenarnya kalau untuk latihan gue masih usahakan setiap hari at least ada lah waktu latihan. Cuman gue dapat dari temen gue nih, shout out Rico keyboard. Oke. Gue sempat ngobrol sama dia soal latihan, gimana ya cara membagi latihan yang efektif. Akhirnya kita menemukan, gue dikasih tau dia tuh membaginya, kita latihan teknik. Ini jam tuh bisa diatur, misalkan lu total 2 jam, ya kita bagi aja 2 atau 1 jam. 1 jam kita latihan tekniknya. Nah, tapi 1 jamnya lagi kita aplikasinya. Lu pakai ininya di mana, ininya di mana. Dan itu variabel kan, bisa aja 15 menit. Tergantung waktu yang kita punya tuh. Ya tinggal adjust aja. Nah, kalau latihan teknik nih, boleh kasih tips. Biasanya yang bro terapkan teknik apa? Maksudnya apa yang dilatih tuh? Kalau yang sampai hari ini masih gue latih udah pasti yang kepake di kayak musik apa ya? Pop, gospel kepake, arpeggio tuh kepake, yang apa? Do mi sol do Iya, yang gitu-gitu kan. Itu arpeggio. Itu masih kepake, terus tangga nada, karena kan kita akan ya kalau di gospel tanda kutip ya, di dalam musik gereja tuh kita tahu kan kita bisa tiba-tiba ngiring orang, dia tarik suara di mana, kita tarik keyboard. Nah, kayak gitu kan kita mesti tarik juga, aduh main di mana nih lo nih? Ya aduh cari deh. Nah, itu. Sering terjadi. Oh, jadi itu malah harus dilatih Iya, juga harus dong, dilatih bukan tiba-tiba wah beruntung nih, Pak. Pas banget Nah, mainnya iya. di Fizz. Hoki-hokian kan gitu kan. Pas ternyata kan jangan dong. Iya dong. Atau suruh dia ikut. Susah juga kan, nggak bisa. Tapi kadang sering terjadi loh. Sering terjadi. Dia udah nyanyi dah bukan fals, salah kunci. Keliru, ya, keliru. Keyboard di Z, gua sama Carlos main di F. Tuh. Padahal di Fizz. Ya, kalau itu sebenarnya kan pada dasarnya kita pengiring kan. Jadi Wih, kita pengiring bukan penggiring. Gitu. Wow. jangan pakai ini lagi, udah. Jangan, udah basi soalnya udah basi. konsepnya. Tiga kali udah out lah. Ya. Mungkin ke atas 1, 2, 3 berbobot. Nah, Bobot. apa kan dia? Berarti latihan teknik, terus ada praktiknya. Ya, jadi ya pilih lagu kayak atau apa, aplikasiin. Misalkan coba yang tadi dilatih gitu biar. Wow. Gitu paling sih. Gue masih usahain sehari minimal banget sejam lah. Jadi kan setengah jam tuh paling dikit. Tapi awal-awal gue karena nggak ada kerjaan waktu masih sekolah kan, ya udah 8 jam sehari. Bisa 8 jam. 8 jam, Mbak. 8 jam. Pulang sekolah kan mau ngapain, daripada gue nonton udah bosan acaranya itu lagi, Cartoon Network, ya udah gue main aja. Kartu naik Udah ke office hour ya? 8 jam. Iya kan? Udah ke office hour. Tapi gue ngeliat bahwa orang yang latihan itu, apalagi yang awal-awal Iya. itu latihan yang banyak banget, itu kayak seperti nabur benih. Iya, betul. Betul. Sekarang Benar. masa-masa penuaian. Oh, asik penuaian. Betul. Ya lu menaburnya dengan latihan. Nanti lu akan tuai main sama artis gue. Thumbnail tuh. Mengapa latihan sama dengan artis? Nah, itu. Baik, terima kasih sudah membantu tim editor. Aduh, saya suka otak-otak kreatif ini. Sorry. Masuk.
Ini berbobot sih Sam, tapi Iya. jujur. Ini apa namanya, salah satu episode yang gue rasa harusnya teman-teman juga ngerasa ini banyak yang bisa dipetik juga sebetulnya. Brother Axel. Dan kedepannya apakah ada lagi project-project atau baru siap project nih ada? Setahu gua WNP baru rilis album ya. Yes, WNP baru rilis album kemarin. Lagunya asik banget. Berarti karya original WNP mau rilis nih. Yes, kita Sudah udah rilis? rilis. Udah ada di semua digital streaming platform. Sudah Yang terletak ada. di Di sini Nah, lah. di sini. Ntar Ntar 2 sentian kan. Disahin editor. Satu lagi ada di gue suka nih. Kali ini narasumbernya bisa ngikut konsep. humble. Nanti project tadi ada album WNP. Ya, worship Kedepannya baru rilis. ada. Kedepannya sebenarnya ada beberapa project persiapan konser yang belum bisa gua disclose untuk beberapa Oke. ini orang. Jadi tapi sekarang ya itu mayoritas kerja gua tuh lebih ke produksi sekarang. Jadi di Malah belakang produksi layar. ya. Di rumah, di belakang layar, puji Tuhannya di rumah sih. Jadi Ngomong produksi nih, gue Ya. penasaran banget. Boleh lagi tambah lagi Boleh ya? dong, Boleh boleh tambah dong. waktu ya, tambah waktu Boleh ya. Asik, tambah waktu. overtime. Karena gue kan gue juga suka electronic music production dan digital audio workstation yang bro biasanya pakai apa sih? Dari gua tuh dulu dari gua awal pakai DAW itu sebenarnya Cubase. Oh, Tapi Cubase. Cubase tuh gue cuma pakai setahun. Terus di sekolah gue tuh ada program pengajaran DAW kan. Di situ gue dikasih Studio One. Oh, Studio One. Sampai hari ini gue Studio One. Masih Studio One. Pernah ngulik DAW lain gitu? Iya, gue ngulik FL? Ableton. Oh, kirain FL. FL juga, tapi ya gue melihat teman-teman gue pakai kan tuh seru juga sih bikin hip hop gitu-gitu kan, EDM. Cuman kalau yang dalam pekerjaan gue masih relevan Ableton karena si playback kan. Si Oh, konser Oke, segala iya. macam. oh, Playback main ini ya playback ya. Iya. Jadi Session. Iya. Harus itu udah wajib kayaknya. Ableton tuh lama-lama program wajib lama-lama. Iya, program wajib. deh. Gitu sih Pak. Studio Berarti One Ableton. gue juga waktu itu lihat nanti tim editor tampilin saat ada video main di studio tuh. Itu di kamar sendiri. Iya, sebenarnya di situ itu di kamar di rumah. Jadi biasanya dulu di antara pandemi sampai 2022 tuh itu tempat gua tidur, gua semua di situ tuh. Cuman ya akhirnya sekarang udah karena gue seriusin lagi ya udah berarti gua udah harus pindah dari aktivitas gue harus di luar situ lah. Ini khusus buat Iya. pekerjaan musik apa biar lebih fokus kan. Nah, jadi itu di rumah tuh. Wow. Oke. Tapi keren banget sih tempat pas gue sempat lihat di Instagram ya. Iya. Enak banget. Jujur itu impian gue banget sih kalau bisa begitu. Dengan lampu remang-remangnya. Nah, pas banget. Kalau udah malam tuh emang jadi ngantuk bawaannya. Kalau emang kan aduh. Kalau nggak ngantuk nyamuk jadi emang Waduh. Biar mood. Iya. Wih. Tuh. Ngaruh soalnya kalau lampu gede, waduh, bikin apa juga. Iya kan? Susah. Kalau lampu gede, Bisa di gereja nanti kalau lampu gede keterang. kalau lampu gede mah udah kerjain tulisan. Iya, nulis bener Nulis. Nulis. Seru. Kalau lu pribadi, lu ada rencana mau produce lagu buat lu sendiri atau? Iya sih, itu pergumulan gua akhir-akhir ini karena merasa butuh karya sendiri juga kan. Ya. Bener. Itu menurut gua harus suatu dong. hal yang pergumulan musisi sekarang apalagi yang berkecimpung di produksi tuh. Jadi mereka ngerjain lagu A B C D E F G tapi Lagu diri sendiri sendirinya. Nggak punya karya original. Iya. Kalau gue sih tipe yang merasa harus punya. Karena kan ada sekarang stigmanya yang lu nggak harus punya ya. To each Yang their penting own. menghasilkan gitu. Ya, to each their own lah. Mungkin udah punya keluarga atau apa, oke. Cuman kalau untuk gua pengen meninggalkan sesuatu yang nanti orang bisa dengar sampai nanti gitu. Jadi itu harus gua kerjakan dulu sih. Artinya, Apa? Ini nanti kata-kata lu gue tulisin di sini. Kok gue gak nyambung. keren. Kan kalau untuk gua pengen meninggalkan sesuatu yang nanti orang bisa dengar sampai nanti gitu. Disensor tiba-tiba. Editor udah nangis. Sorry editor. Tapi sebagai closing untuk flavornya, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman nih, baik yang khususnya yang mereka yang ingin berkecimpung di Yes. produksi musik ya, ada nggak pesan-pesan untuk mereka bisa sampaikan? Oke, yang di sini ya. Iya, Oke. jangan di situ. Jangan, oke. Ini soal produksi musik lah ini. Produksi musik. Oke. Untuk teman-teman paling pesan dari gua jangan pernah meremehkan intuisi paling sih. Jadi intuisi kita itu sesuatu hal yang sebenarnya kuat karena itu datang dari dalam diri kan. Jadi jangan pernah remehkan intuisi, ikutin kata hati. Apa yang lu suka, lu yang harus suka itu cuman lu. Yang penting kita suka apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan. Soal orang lain itu bukan tanggung jawab kita lagi. Wow. Jadi cuman trust your intuition, do what you love and love what you do. Gokil.
Gokil. Berbobot. Banyak tuh tadi tuh. Gak dising tuh tadi tuh. Nah, kalau tadi kan pesan buat teman-teman yang mau produksi ya, yang music production ya. Nah ini kalau sekarang gue boleh nggak lu kasih pesan-pesan buat teman-teman yang mau serius menjadi musisi profesional dan menghasilkan dari musik. Ada banyak pesan soalnya nih. Pesan Pesan sponsor. sponsor. Sponsor Oke. datang. Waduh. Amin. Kam. Kalau untuk teman-teman maksudnya jadi musisi in general Iya, ya. Musik general. Apa ya? Kalau musik itu kan seni ya, craft ya. Kalau kata orang kan craft kan. Jadi untuk kita bisa mendalami craft yang kita sebut musik ini, berarti harus ada pengorbanan ya, Oke. baik secara waktu untuk latihan, baik secara kita waktu belajar. Oke. Jadi treat music as a craft. Intinya itu aja sih. Jadi jangan cuman sebagai misalkan kita mau bikin uang atau kita mau terkenal, kita treat it as a craft. Itu pasti akan ada nanti Pasti akan ada momennya ya. jalannya. Iya. Masing-masing itu akan kebuka jalannya. Pasti. Gokil. Ih sumpah ini menurut gue episode ini tuh Yuk, sumpah. 1, 2, 3, berbobot. Sumpah ini Kenapa tadi ulang-ulang? Karena template-nya udah ada. Itu. Iya kan? Copy paste aja. Copy paste aja. bener. Tepuk tangan dulu buat Excel. Thank you so Thank you. much sudah datang Thank you, di Excel. Flavor. Thank you. Semoga semakin memberkati banyak orang. Amin. Bisa kita tunggu juga karya-karya selanjutnya ya. Ini jujur aja gue yang host sekarang aja gue ngerasa diberkati banget dengan Banget, ceritanya Excel. banget. Sumpah. Semoga teman-teman di luar sana yang denger juga yang pengen jadi musisi, yang Iya. punya pergumulan menjadi musisi terberkati juga. Jangan lupa juga follow Instagramnya Excel di Wah, jauh. Kiri atas. di sini ya. Tuh. Agak miring dikit aja, sorry. Instagramnya di sini. Itu ada konten-konten juga ya bro, ada Ya. konten-konten musik juga, kalian boleh cek di sini. Dan jangan lupa apa juga saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Flavor dan juga follow juga Instagramnya di bawah ini semuanya, dan pastinya akan ada banyak konten-konten menariknya yang pastinya menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin. Jangan lupa sampai bertemu di video selanjutnya karena banyak banget video seru dari kita lagi. Iya. Gua Beno yang pamit undur diri. Dan gue Samuel, dan di sini ada Excel. Sampai ketemu lagi. Flavor, lots of flavor, one fake. Yeay.